pemberdayaan masyarakat, pertanian, nelayan, dan peternakan. Kiprah Indonesia hadir setiap Kamis sampai dengan Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Ya, pendengar, waktunya Kiprah Indonesia kami hadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini ya, di hari Sabtu 24 Juni 2023. Sudah bersama saya di sore hari ini adalah Mbak Niki Dwi Cahyani ya, owner dari Bifazam Snack and Corner ya. Nah, kita akan ngobroli bagaimana beliau ini tidak ada kata terlambat untuk memulai usaha. Ya, gimana ceritanya nanti kita simakin ya. Halo Mbak Niki. Halo. Kabar kayaknya baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, cerah juga kayaknya ya Mbak ya? Ya. Secerah cuaca hari ini ya? Oh, cerah banget cuaca. Cerah banget cuaca hari ini ya, Alhamdulillah. Mbak Niki kesibukannya berarti sehari-hari itu berkiprah di dunia bisnis gitu ya, UMKM ya pastinya ya. Terus dagang apa aja sih di UMKM ini? Kalau aku snack and corner ya, itu untuk yang selalu ready itu keripik. Karena kan emang nggak selalu dibuat kan, bisa untuk beberapa hari. Tapi kalau misalnya untuk hari ini, alhamdulillah kue-kue lagi ready semua. Karena kita lagi ada bazar kan, kayak gitu. Gimana ceritanya nih Mbak, kok bisa langsung dagang gitu ya? Mungkin awal mula dagang tuh ceritanya gimana? Awal mulanya aku tuh pengen banget ya, pengen lebih produktif kayak gitu. Pengen lebih produktif. Terus pengen keluar dari zona aman nih. Ya, secara emang kemarin senyaman apa sih, seaman apa sih? Kok tiba-tiba jadi pengen ya keluar dari zona aman gitu? Gini kan, ibu rumah tangga ya, anak 3 gitu kan, di rumah gitu, terimanya dari uang dari suami gitu. Suami juga beneran usaha kan. Jadi ya nggak ada kerjaan di rumah itu, cuman paling nemenin suami ataupun anak-anak gitu. Cuman sering kan kalau untuk healing atau jalan-jalan itu memang agak lebih kurang karena suami juga sibuk kan dagang gitu. Jadi ya bener di rumah aja gitu, lihat jadi pada plongo gitu, nggak produktif banget gitu. Uang juga nggak lebih-lebih banget ya gitu kan. Jadi pengen cari kesibukan apa sih kayak gitu kan. Pengen mulai usaha apa sih yang aku bisa gitu. Kalau untuk suami kan udah punya sendiri gitu. Betul. Untuk seorang wanita gitu, ibu-ibu apa sih kalau nggak kuliner gitu kan. Masak-masak kan yang mungkin kita bisa gitu, gitu. Jadi awalnya itu coba iseng-iseng buat makan sendiri gitu untuk berbagi sama teman-teman. Apa tuh menu yang pertama kali seingat Aku pertama kali itu buat keripik singkong. Gitu. Ada lagunya nggak sih itu? Keripik singkong. Anak singkong ya. Keripik singkong pedes gitu. Keripik singkong pedes ya. Jadi biasa itu keripik singkong itu biasa pakai ini ya, pakai bubuk ya, orang-orang itu. Nah, kalau aku tuh emang bener sambal kayak cabai diulek, cabai tumis gitu kayak gitu diulek kayak sambal goreng ya, sambal bawang gitu ya. Jadi gini deh, kayak apa? Zaman dulu gitu. Jadi ada omnya anak-anak gitu makan keripik itu. Ini aku inget masa lalu loh keripik ini, kayak aku masih SD dulu, dia bilang. Suka beli keripik kayak gini, udah jarang ada nih kayak gini, dia bilang. Aku suka banget gitu. Ya udah aku bilang, otak tadi ya, namanya ibu-ibu ya, duit ya. Bener. Dijual aja gitu kan. Akhirnya aku bilang ya udah aku readyin nanti mau pesen dianya terus ternyata ada juga yang lain juga pesen. Jadi lumayan untungnya gitu. Terus lumayan juga seru kan, asik juga kan, bisa masak-masak, bisa produktif, terus punya produk sendiri gitu. Sampai akhirnya dijual dan lumayan gitu. Nah, pertama kali jual itu sama siapa Mbak? Masih ingat nggak siapa konsumen pertama kalinya Mbak Niki? Ya teman-teman deket sama keluarga, nggak jauh-jauh ya, kesana dulu ya nggak sih? Teman deket sama keluarga, karena memang kan
maaf ya, kalau kuliner ini lebih diutamakan testi dulu ya, rasanya dulu gitu. Jadi kalau kita udah emang rasanya enak, baru pede juga jualan kayak gitu, enggak. Jadi kalau orang jauh kan nggak tahu rasa tuh, gimana dia mau beli ke kita gitu kan. Jadi mau nggak mau ya dari teman-teman, dari keluarga kan dia cicip, terus dia beli, terus dia tawarin teman-temannya gitu. Oke, nah jadi berarti kemarin awalnya tuh respon dari teman-teman tuh pada bagus semua. Pada gitu bagus ya, Mbak? semua, alhamdulillah. Masih inget gak sih dari maksudnya dari kapan berbisnis ini? Kalau ini bisnis keripiknya ini belum sih, kalau 2 tahun, hampir 2 tahun gitu. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Berarti jualannya online gitu ya, Mbak? Online aja, iya gitu, online aja. Terus sekarang emang kebanyakan online ya, Mbak ya? Iya, Atau kenapa benar-benar. lebih suka online kayaknya ya? Iya, kalau stay itu kan lebih banyak waktunya gitu. Terus tempatnya juga kan harus disediakan gitu. Kalau online kan lebih terjangkau, terus lebih lebih memudahkan lah untuk online ini. Jadi kalau misalkan online itu yang ready itu apa, ready to eat? Kalau online itu kita lebih ke yang lebih agak awet ya, seperti keripik, keripik tadi, oke. keripik singkong pedas, terus ada keripik keripik pisang, keripik pisang keripik itu, keripik pisang. pisang kita banyak variannya gitu, ada yang coklat lumer, ada yang original, juga ada yang karamel gitu, banyak-banyak rasa gitu. Oke. Nah, jadi kan kita nih lagi ngobrolin soal yang digadang-gadangkan nih ya, bahwa tidak ada kata terlambat memulai usaha. Ada apa sebenarnya dengan kalimat ini? Iya, gini loh. Kita itu keseringan punya statement sendiri ya. Dulunya kita suka kalau mau mulai itu suka ragu gitu. Oh ya betul. Karena kita lihat perkembangan zaman sekarang ya. Kalau suami juga kan pedagang nih, jadi dia suka bilang, aduh nggak kayak dulu nih, gitu kan. Kalau dulu tuh enak banget, bener jualan kayak gini. Itu ya bikin aku untuk terjun ke dunia dia tuh agak ragu gitu kan. Aduh nggak. Tapi penasaran juga besar gitu ya, Mbak, rasa penasarannya. Rasa inginnya juga pengen kayak gitu kan, lebih kuat. Ya. Jadi terus memang bener kan, agak gimana ya perekonomian sekarang, atau lihat pemasaran sekarang tuh lebih sepi gitu, karena suami kan terjun langsung ke pasar gitu, banyak pedagang-pedagang yang ngeluh gitu. Terus lihat lingkungan sekitar atau jalan itu udah rame bener yang jualan kuliner gitu kan, dari segi online, dari segi yang di lapak-lapak itu udah bener, kayaknya udah nggak ada jatah lagi deh untuk kita gitu kan. Udah rame bener kayaknya, aduh udah benar-benar ragu kalau untuk memulai itu, udah ragu karena dari modalnya, atau lagi kuliner itu sifatnya lebih sensitif ya, karena kalau nggak laku habis kita yang makan atau kebuang gitu, lebih gede resikonya gitu. Jadi benar-benar banyak yang ragu gitu kalau untuk memulai gitu. Jadi makanya sekarang saya tuh mengubah statement gitu, bahwa itu nggak ada kata terlambat, karena kalau memang kita mau, nah gitu, karena walaupun di luar itu banyak yang jual makanan, minuman, tapi kalau kita pede, terus emang kualitas kita bagus, kenapa tidak gitu. Terus kita juga harus berpikir gimana cara pemasarannya gitu, gimana bisa menembus bagian yang ramenya gitu. Dan kedua itu Mbak Niki pelajari gitu? Oh iya bener, aku pelajarin bener. Sampai kan sekarang alhamdulillah kan saya bergabung di komunitas kan, sebuah komunitas pecinta kuliner gitu. Di situ saya belajar banyak gitu kan, gimana cara berdagang yang baik, terus untuk menembus pasaran ini, terus pokoknya banyak sekali yang dipelajari dari komunitas itu. Karena makanya saya berani untuk mengubah statement tadi, bahwa memang nggak ada kata terlambat kayak gitu. Iya benar, nggak ada kata terlambat ya Mbak ya. Jadi kalau di zaman sekarang kan bilang sudah banyak saingan, kita bilang kayak gitu kan, jadi udah banyak ini pesimis duluan gitu ya Mbak ya. Banyak sering kayak gitu, sering teman-teman yang emang maaf ya yang belum berusaha sekarang sering curhat kan sama kita kan gitu. Bener. Udahlah, udah gini gitu kan, udah banyak yang bikin dia down duluan gitu untuk memulai gitu, dari segi modal juga mungkin kayak gitu kan. Mulai sekarang apa-apa udah mahal gitu, gede gini kan. Kalau kita bisa menyesuaikan kayak gitu, kenapa tidak gitu. Belum lagi kalau misalnya nggak habis yang seperti Mbak bilang kalau nggak habis tadi gimana gitu, dia bilang apa-apa serba mahal, dibuang sayang, dijual nggak ada yang beli gitu kan. Dimakan udah kenyangan gitu. Iya, kalau disimpan nanti ujung-ujungnya nggak enak lagi ya Mbak ya. kita
kalau makan makanan kayak langsung makan kayak goreng-gorengan itu kan paling anti untuk dijual lagi kalau udah nggak enak lagi, nggak karuan lagi ya Mbak Iya, ya. benar-benar dari segi penyakitnya nggak keruan, dari segi rasa juga nggak enak lagi kan. Oke, saya menyapa dulu ini buat yang udah nonton live streaming kita di akun YouTube. Ini ada Ibu Puspa juga lagi streaming. Semoga semakin sukses ya Mbak Niki UMKM-nya. Amin. Ada Victor dia komen caknya lemak. Apa tuh lemak? Caknya lemak ya. Oke. Nah, jadi itu kita sudah dapetin nih pendengar ya, apa yang menjadi apa yang dirubah oleh Mbak Niki itu tentang statement jangan ragu-ragu segala macam, yang penting gas aja dulu gitu ya Mbak ya, usaha aja dulu. Nah setelah itu memulailah usaha pertamanya itu keripik ya. Iya, keripik. Oke. Dan kenapa selanjutnya setelah keripik terbitlah yang lain-lain? Oh gitu. Ya dong, kan kita harus berkembang ya, nggak kalau sekedar satu keripik aja, nggak semua orang yang hobi keripik yang pertama gitu kan. Kedua, keripik juga nggak ngenyangin juga ya gitu kan. Nggak Kenyang sih Mbak, pakai nasi tapi. Oh gitu ya, betul apa pakai nasi ya sekarang. Oke. Ya jadi pernah kan ikut komunitas nih, komunitas KPPKN itu ada bazar gitu. Masa sih aku di meja cuma jual keripik doang, terus gitu mejanya kan. luas banget gitu kan Mbak ya. Masa sih jual keripik doang gitu kan. Sampai akhirnya kan aku tuh hobi juga makan, jadi apa sih yang aku bisa, emang udah punya, maaf ya, udah punya skill ya, lumayan lah kalau di dunia pempek gitu kan. Akhirnya iseng-iseng buatlah pempek ataupun buatlah otak-otak tadi, dan diicip-icip nih sama suami, sama orang tua, sama teman-teman, ternyata lumayan kan rasanya gitu. Ya udah dijual harga murah aja dulu biar kenalan gitu kan. Nah gitu, sampai akhirnya alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang minat. Akhirnya kan kita rajin tuh ikut-ikut bazar, ikut-ikut lumayan lah kayak gitu untuk dijadiin daftar menu kita gitu. Yang tadinya tuh satu, sekarang ada berapa banyak? Kalau sekarang sih banyak ya. Aku juga ready salad buah gitu. Nah iya, aku alhamdulillah udah dihalalin, halal ya, udah dapet ini. Udah dapet ini ya, udah label halal ya. Iya, salad buah itu karena aku hobi tuh salad buah, hobi banget salad buah. Tapi aku buat sendiri ya, karena aku rasa kalau buat salad buah itu lebih enak kan, rasanya lebih segar gitu. Akhirnya ada teman yang lebih banyak, lebih banyak, lebih murah, pokoknya lebih semuanya kalau buat sendiri itu. Dan teman cicip juga enak gitu, dia mau pesen gitu. Waduh, mau pesen ya? Aduh, boleh kan ibu-ibu tadi ya? Ya mau, boleh dong. Sekarang konsepnya gini, apa yang ditanyain orang ya udah, kalau emang kita buat ada kita, ini enggak? Oh ya ada gitu ya. Iya, gitu. Tapi kalau kita juga ukur diri ya, kalau emang mampu. Tapi kalau misalnya emang belum pernah buat ya jangan karena takutnya nanti rasanya bikin orang kecewa, itu kasihan kan, karena orang kan udah keluar duit nih, mau yang gimana tapi nggak sesuai, itu kasihan di mereka orangnya gitu. Nah, makanan apa yang di request sama orang yang belum pernah makanan apa yang di request sama orang tapi belum pernah dijualin gitu Mbak? Pai. Aku ada tapi yang buatnya bisa? Enggak, belum. Nah, tapi kalau yang buatnya bisa apa tuh yang pertama kali di request orang gitu Mbak? Yang pertama kali di request orang itu ya somai. Oh, somai. Jadi ada somai nggak gitu ada, ya? Gitu. Tadinya awalnya somai itu ditanya dulu, ada somai iya betul. Jadi pas aku di bazar nih ya, pas di bazar itu yang banyak yang jualan tapi nggak ada somai. Terus ada yang nanya nih, somai nih gitu. Nggak ada, bilang ya kok nggak ada. Jadi besok aku bilang besok insya Allah ada, karena kebenaran stok ikan di rumah tuh banyak gitu, lagi ada berapa kilo gitu kan. Aku biasa kan buat otak-otak kan pakai ikan kan, jadi ya besok ya insya Allah dirediin somai kayak gitu. Akhirnya pulang dari bazar tuh malam-malam tuh langsung buat somai gitu, buat ikan. Tapi emang sebelumnya tuh udah bisa bikin somai ya Mbak? Belum sih. Jadi pulang malam tuh langsung ngoprek resep? Iya, aku sering searching di YouTube ya, di Google gitu kan. Namanya juga mau belajar gitu kan. Terus aku juga alhamdulillah punya orang tua ya di rumah, yang ibu yang alhamdulillah pintar juga masak. Jadi sedikit banyaknya dibantuin, ilmunya dikasih kayak gitu. Aku juga kalau setiap masak itu pasti dicicipin sama siapa gitu kayak gitu. Ternyata enak nggak? Ada malu-maluin nggak untuk dijual kayak gitu. Oh, dijual akhirnya gitu. Dijual akhirnya. Oke, jadi yang sekarang tuh masih mau belajar tuh pai ya? Pai, karena kemarin tuh sempet pesanan snack box.
Dia bilang mau pesen pai gitu. Pai buah apa pai susu Mbak? Pai buah, buah, ya? Oh gitu. Aku bilang kalau untuk pai susu ada teman kan yang jual pai susu, ada pai susu aja, bilang kan bisa ambil sama teman kan, saling bantu gitu kan, saling support. Tapi dia maunya pai buah, gitu. Oke. Karena dia taunya aku jual salad buah gitu kan, jual salad buah, jadi otomatis kan ada gitu. Bisa pai buah gitu ya Mbak ya, padahal belum pernah. belum Oke. pernah. Jadi akhirnya sekarang belajar pai buah gitu Mbak? Belum sih. Belum ya. Tapi mau akan pai buah itu ya. Insya Allah. Oke. Nah selama berbisnis nih Mbak, apa sih tantangan yang dihadapin itu? Kalau kita ngomongin suka duka kayaknya banyak. terlalu inilah ya, menyedihkan ya, pakai duka. Tantangan, lebih ke tantangan kali ya. Kalau aku sih tantangannya itu ke konsumennya itu sendiri ya. Kenapa tuh? Karena gini loh, konsumen itu kan kadang beda-beda kayak gitu kan. Kadang-kadang yang ada yang suka lebih strong pedesnya, kan ada yang nggak suka, yang biasa-biasa aja pedesnya, kan kita agak sulit nentuin cita rasanya itu. Kadang-kadang yang udah dibilang kadang-kadang udah bilang enak semua, ada yang bilang nggak enak masih, atau yang bilang kurang ini kurang itu masih. Itu sih tantangannya tuh lebih gimana, lebih buat produk itu yang rasanya itu bisa fleksibel, bisa lebih ke semua golongan kayak gitu, dari anak-anak, dari dewasa ataupun dari orang tua gitu. Oke, berarti memang lebih ke apa, orang-orangnya ke ya. konsumennya itu sendiri, terus dari rasanya juga kayak gitu. Nah, tapi yang membuat bertahan selain hobi gitu tadi Mbak, selain juga punya apa, kita punya penghasilan gitu ya dari gitu. dagang ini, apalagi nih Mbak? Yang buat aku bertahan lebih ke apa ya, lebih suka aja gitu. Karena punya impian itu untuk jadi wanita yang lebih berproduksi, apa gimana ya, lebih produktif lebih produktif gitu, lebih sukses aja gitu. Pengennya suksesnya itu dari diri sendiri, bukan dari orang tua, dari suami kayak gitu. Karena mandiri gitu ya. Makanya tadi nggak ada kata terlambat tadi, karena kalau dari usia itu kan ya udah gimana gitu, udah anak 3 gitu, udah punya keluarga. Tapi pengen kayak, karena saya sering lihat di YouTube ya atau di mana, bahwa nggak nentuin umur kan untuk orang sukses itu kayak gitu. Oke. Nah, tapi masih ingat gak sih Mbak pertama kali jualan gitu ya? Udah jualan nih, bukan lagi cicip-cicip gitu ya. Pendapatan pertama kali itu berapa? Masih kan nggak ya? Ayo. Dan ngerasa kayak, wah akhirnya aku punya penghasilan sendiri loh gitu. Iya, pertama kali ya yang pas ready keripik ya, keripik singkong ya. Waktu itu yang bayarin ya OUM-nya sendiri, OUM-nya anak-anak dari suami ya. Karena memang dia yang pesan kayak gitu, karena dia yang suka gitu. Kemarin itu dia pesan 2 bungkus, 1 bungkusnya saya jual 20.000. Oke. 2 bungkus saya jual 20, jadi 40.000. Tapi saya buat itu pas saat itu saya buat lebih. Jadi yang beli itu, beneran saya alhamdulillah ada ini loh, ada grup sekolah anak-anak gitu. Iya, jadi aku share juga. Dimanfaatin juga. Jadi aku share nih di grup sekolah anak-anak tuh. Terus ada ternyata yang minat. Jadi kalau nggak salah total pesanan hari itu lumayan banyak, 120.000-an. 120.000-an Jual ya. iseng-iseng 120.000-an itu dari OUM-nya tadi sama dari teman-teman dari ibu-ibu teman sekolah. Oke, Gitu. baiklah. Nah masih ingat gak sih Mbak waktu pertama kali dagang tuh modalnya tuh berapa? Kalau modal sih, karena gini loh Mbak, kalau modal itu saya nggak hitung modal ya, memang kesalahan dari kita ya pas awalnya itu. Mengakui kesalahan ya. Iya gini, nggak ada perhitungan, nggak ada pembukuan gitu. Jadi ya karena berdasarkan hobi tadi ya Mbak, kadang-kadang lihat cabai di rumah, kan ada cabai di rumah gitu kan, kebenaran orang tua itu ada tanaman gitu kan, tanaman cabai, jadi cabainya petik sendiri gitu. Justru lebih banyak untungnya dong kayak gitu. Iya, makanya jadi aku nggak hitung modal ya. Emang kadang-kadang saya Sampai sekarang masih gitu? kalau sekarang masih sudah hitung dong. Sudah Kalau itu hitung kan ya. pertama-tama. Kalau sekarang kalau nggak hitung mah ambles. Oke, berarti sekarang tuh udah dibilang rapi lah Iya, pembukuannya. alhamdulillah udah mulai rapi gitu. Oke, sekarang udah ada berapa banyak yang bantuin Mbak? Kalau dari produksinya itu yang bantuin baru
satu orang kalau untuk dari orang luar. Kalau untuk dari keluarga lumayan ada. Gotong royong iya, ya. kalau dari Dibayar nggak sih keluarga? dibayar pakai cinta kayaknya. Waduh. Gitu. Oke, jadi kalau dari luar tuh udah ada yang bantuin ya, ada yang satu bantu orang. satu orang. Yang tadinya tuh sebenarnya belum ada ya Mbak ya? belum. Oke, Pertama kali berarti kita semakin banyak orderan dong. Iya, amin. Nah, kedepannya nih nanti Mbak Niki akan ada terobosan baru apa? Kalau aku sih lebih ke kemasan. Oke, kenapa dengan kemasan saat ini? Jadi aku tuh lebih pengen, ini baru berhalusinasi ya, baru berhayal aja kali ya. Aku tuh lihat, aku nih ready nih kue-kue yang ukurannya agak kecil-kecil kan. Terus biasa kan kalau di ready ini tuh kan satu persatuan. Aku coba lihat di kue, orang kebanyakan kue nampan ya. Nah gitu kan, kue nampan tuh gede tuh, banyak tuh isiannya. Nah aku lagi coba kue nampan mini. Jadi nampannya tuh mini kayak gitu. Itu belum ada kan, masih kan nampan tuh masih gede-gede gitu. Jadi Nampan mini tuh berarti kalau dalam satu wadah tuh minimal berapa kue lah? aku kemarin sudah prepare ya. Itu kemarin pas yang pesen itu alhamdulillah anak-anak dari teman-teman sekolah juga. 20 pitch itu isinya itu 12. Oh, Jadi dia tuh pakai kayak piring, ada piring pecel lele itu ya, yang dari kayak rotan gitu loh. Iya gitu, tapi dia lebih ke agak ke mencengkung, agak ke kayak lebih nampan. Kalau piring itu kan dia berarti lebar. semini itu ya Mbak ya? Mini bener. Jadi bisa untuk 1 atau 2 orang. Bisa kalau misalnya aku tuh berpikiran kalau untuk Kalau 1-2 orang kebanyakan juga kali ya Mbak. Iya, ya. Bisa 3 lah, 12 Bisa ya 3, nggak ya? betul. Makan kue kan 1 orang 3 biji, 3 Iya, 3 biji, bisa bener-bener. 4 malah. Ya, terus Mbak? Aku tuh berpikir gini loh, kalau misalnya di acara-acara event kayak misalnya di gedung-gedung ya Mbak ya, kalau di meja depan itu kan biasa untuk untuk kelas VVIP itu pakainya apa? Mika. Yang bukan kayak parcel gitu kan, gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kue nampan itu tuh kegedean gitu Iya. kan. Nah, makanya aku bikin bahkan yang nggak ada kecil. kuenya, jadinya kuenya dikotakin atau enggak di kue. buah doang ya. Buah doang. Nah, jadi kalau gimana kalau dipakai nampan mini tadi untuk hidangan untuk di kelas VVIP-nya gitu. Jadi nampan mini itu dijualnya berapa harganya? Aku kalau untuk isinya, kalau isi 12 itu aku jual 30 ribuan, 35.000, 35 ya. tergantung isinya juga. Berapa macam tuh tergantung apa dari kita? Request juga, request oleh yang pesen maunya apa gitu. Berarti ada minimal order ya? Ya. Pasti. Masa kan pesan 1 Mbak, tapi kuenya banyak macam. Tapi kalau misalnya kita lagi bazar gini kan banyak nih kue ready nih, nggak kue masalah ready, ya. Tapi kalau misalnya hari-hari nggak bazar kan Enggak. capek juga ya Mbak. Itu maksudnya itu sejenis kayak snack box juga ya Iya, sebenarnya. kayak snack box, cuman lebih tempatnya aja yang tempatnya, beda. iya. Oke. Dan itu dihias juga Mbak untuk tutupnya Kalau apa? tutupnya aku Pinggir-pinggirnya. enggak, cuman pakai ini aja, pakai apa? Plastik Berarti emang bening, pakai kayak daun pastel ya, benar, pakai daun sama pakai plastik daun aja pastel. ya. So- Kirain dibentuk juga pakai apa sih daun-daun yang di pinggir yang kayak segi, tumpeng daun gitu ya? daun kapes, daun apa pisang Iya, gitu. Enggak ya. belum itu. Diluncip-luncipin itu enggak ya? Enggak. Oke. Berarti kalau misalnya nanti didekor lagi lebih mahal lagi ya? Mungkin ya, baru terinspirasi juga nih. Iya betul. Oke, baiklah. Nah, tapi kalau kue-kuean tuh lebih ke kue-kue yang gimana sih Mbak? Kalau aku lebih ke asin sama manis, lebih ke asin ya, karena risol gitu atau ke otak-otak tadi. Kalau apa tahu isi. Tahu isi. Tapi kalau untuk ke isian tadi yang komplit sih ada juga brownies gitu. Ada juga agar. Kue-kue yang biasa Srikaya, memang dimakan sehari-hari ya iya. Mbak ya? Oke, berarti srikaya, kue-kue Sus, Palembang kue sus, ya? Betul. Oke, nah kalau misalnya jualan kayak gini gitu ya Mbak ya, dagang kayak gini, yang bikin enak nggak enaknya tuh apa sih? Ya itu nggak habis tadi. Kalau nggak enaknya nggak habis ya. Iya, nggak Kalau habis enak tadi, tuh habis ya. kalau Gitu. habis, Rata-rata berarti penjual begitu semua ya. Kalau nggak enak tuh ya nggak habis ya. Nggak habis gitu. Oke. Tapi produk unggulan, maksudnya produk favorit dari Mbak Diki sendiri ya, warungnya Mbak Diki ini apa sih Mbak? Kalau aku sih produk unggulannya itu keripik pisang sama ke salad buah.
Padahal yang didagangin duluan tuh keripik singkong iya, ya. keripik singkong karena keripik singkong kan pedas gitu kan. Keripik Kalau dia pisang tuh nggak original kayaknya kurang enak, kurang peminatnya. Kalau keripik pisang itu lebih banyak varian kayak gitu. Ada yang pisang lumer, ada yang ada yang karamel, ada yang vanilla, tiramisu gitu, ada yang Milo. Lebih banyak testingnya juga yang lebih suka keripik pisang sekarang ini. Iya. Berarti bikin sendiri juga keripik pisang Iya, tuh ya, bikin Mbak? sendiri juga. Oke. Mbak yang bikin ya? Iya. Wow. Ya dibantu sama teman Iya. sama keluarga tadi. Keluarga tadi. Ah. Tapi kalau misalnya kita mau mulai mau buka, maksudnya mau mulai berdagang setiap harinya itu mulainya itu dari jam berapa sih, Mbak? Kita bangunnya subuh Iya. gitu. Tapi kalau misalnya kalau bazar ini subuh ya, tapi kalau nggak bazar ya terserah gitu. Nggak juga karena kan kalau keripik pisang, keripik singkong itu bisa tahan ya berapa hari kayak gitu kan, nggak harus selalu dibuat setiap hari. Yang setiap hari dibuat itu ya kue-kuean itu. Dari bangunnya subuh jam 5 subuh udah bangun gitu, udah preparean. Kalau malam-malam udah preparean nih, udah dibeli semua nih bahan nih, karena kalau subuh nggak mungkin keluar kan. Subuh-subuh kalau yang nggak ada di rumah, apa sih nggak ada di rumah. Kalau prepare dari malam sebenarnya, dari malam itu dicek nih apa sih yang nggak ada di Yang rumah, nggak ada, gitu, gini, oh, udah semua. Atau kalau nggak ada, udah deh beli deh di warung aja nggak apa-apa gitu. Kalau di pasar kan lebih murah kan. Tapi kalau memang udah nggak ada Cuma nih, satu iya, aja yang dua nggak item, ada. beli di warung aja nggak apa-apa gitu. Paginya baru mulai gitu. Oh, paginya baru mulai. Subuhnya baru mulai. Oke. Kalau keripik pisang apa nih, Mbak? Kita keripik pisang nangka. Oh, keripik pisang nangka ya. Oke, enak itu ya, Mbak ya. Pengen deh Boleh. kapan-kapan main gitu ya. Boleh ngeliatin. banget. Apalagi ini lagi bazar sampai tanggal berapa? Kita bazar sampai besok terakhir hari Minggu. Oh, besok terakhir. Iya, besok terakhir. Padahal baru dibuka semalam ya? Oh, enggak loh. Kemarin ya? Kalau di Benteng, kemarin kalau di Iya, Benteng, kemarin, kalau di Benteng baru kemarin. Ya. Oke. Kalau di Berarti Mitra- yang di Benteng besok selesai? Kayaknya besok juga. Besok juga ya. Oh, kalau yang Karena di Mitra kalau tuh di besok. Benteng itu aku sama teman kan. Nah, kalau di Mitra itu Mandiri ya? mandiri. Oke. Berarti yang justru lebih banyak tuh di Mitra ya? Iya, udah 1 minggu kita hampir di Terus Mitra. menunya lebih banyak di sana? Sama aja sih, karena Sama kita aja. juga kalau direadiin kan dibagi dua Ya. tuh. Oh gitu. iya, bagi Iya, dua ya. dibagi dua. Oke. Di sana di sini ada semua. Jadi kalau mau cari kan. Oke. Baiklah Mbak Diki, sebelum kita akhiri perbincangan kita yang nggak berasa ini ya, cewek kalau udah ngobrol-ngobrol nggak biasa ya. Apa yang mau disampaikan nih kepada pendengar kita mungkin yang mau belajar atau juga yang baru mau berwirausaha ya, atau yang lagi merintis juga, ada pesan-pesan apa gitu untuk Pesannya menutup sih, obrolan kita di sore hari ini? Pesannya sih jangan ragu tadi. Oke. Jangan ragu, jangan takut kalau emang udah rezeki gitu. Terus nggak kemana. Terus kita juga berusaha untuk beda kayak gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya walaupun udah banyak saingan nih, kalau kita memang ngerasa kita lebih baik atau kita mampu untuk lebih baik, kenapa tidak gitu untuk memulai. Oke, berarti pede aja gitu Pede ya, Mbak? aja, Oke. benar-benar. Nah, apa nih Mbak yang membedakan produknya Niki dari yang lain-lain? Kalau aku sih lebih ke kualitas ya, kualitas. Kualitas. Terus juga harga aku nggak terlalu tinggi gitu. Oh, harganya murah meriah, mantap ya. Gitu. Jadi kita karena kan lagi proses perkenalan nih. Jadi kalau misalnya udah terlalu tinggi harga, nanti orang kaget gitu takutnya. Jadi lebih baik harganya standar aja dulu, biar bisa icip-icip kan. Kemudian nggak tahu ya kalau esok-esok gimana gitu kejadiannya soal harga. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi itu yang pembeda produknya Mbak Niki sama yang lain-lain gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Mbak Diki sudah berbagi bersama RRI Pro 1 Palembang. Udah dapat ilmu juga, dapat pengalaman juga dari Mbak Niki. Jadi kita tahu nih ke depannya kalau misalnya kita mau usaha tuh mau ngapain gitu ya. Tapi yang paling penting kata Mbak Niki tadi, gas aja dulu ya, jangan takut, jangan pantang menyerah ya. Oke. Terima kasih Mbak Diki. Selamat sore, sukses selalu ya untuk Terima usaha kasih ya, kembali ya Mbak, ya, untuk oke. usahanya. Makin banyak yang belanja ya, Ya, di Bifazam Snack and Corner ya. Iya. Silakan spill Instagramnya di mana Mbak? Bifazam Steak and Corner. Bifazam Steak and Kalau Corner. untuk Facebooknya masih nama saya Niki Dwi Cahyani. Oh, Niki Dwi Cahyani. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Niki. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.